Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Anissa Anshar dengan NIM 2104045020223 dari kelas BKP Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada tertera pada mind mapping ini, yang dimana pada konseling kelompok memiliki definisi atau pengertian. Konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok. Nah, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga para peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian ada pun tujuan konseling kelompok, yang dimana tujuan konseling kelompok ini merupakan memfasilitasi konseli untuk melakukan suatu perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu adanya langkah-langkah konseling, yang dimana terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pra-konseling. Nah, pra-konseling juga ini merupakan pembentukan kelompok atau biasa disebut dengan forming. Kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Lalu yang kedua adanya pelaksanaan konseling. Nah, di mana dalam pelaksanaan konseling ini terbagi ada beberapa tahap yang dimana harus dilalui. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap awal atau beginning stage. Dalam tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Lalu yang kedua yaitu adanya tahap transisi atau biasa disebut dengan transition stage. Tahap ini merupakan tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Lalu yang ketiga adanya tahap kerja atau working stage. Dalam kegiatan ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor merupakan mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompoknya. Lalu adapun tahap pengakhiran atau terminating stage. Tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Nah, biasanya ini dibutuhkan 1 sesi konseling atau setengah sesi tergantung pada kebutuhan. Nah, lalu adapun langkah terakhir yaitu pasca konseling kelompok. Setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu yang pertama mengevaluasi, lalu yang kedua yaitu menyusun laporan konseling kelompok. Materi selanjutnya yaitu bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini memiliki pengertian atau definisi. Bimbingan kelompok merupakan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Lalu adapun tujuan bimbingan kelompok yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan pemahaman diri dan memberikan dukungan. Selanjutnya adanya langkah-langkah pada bimbingan kelompok. Yang pertama itu adanya prabimbingan. Dalam prabimbingan ini kita membutuhkan menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau forming. Lalu yang kedua adanya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terbagi beberapa tahap lagi, adanya pembukaan, transisi, dan inti serta penutupan. Lalu kemudian langkah selanjutnya yaitu pasca bimbingan, yang dimana dalam pasca bimbingan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai, kemudian menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok.
Kemudian yaitu adanya teknik bimbingan kelompok yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adanya diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, serta saling menanggapi satu sama lain. Lalu yang kedua adanya bermain peran. Nah, bermain peran ini atau biasa disebut dengan role playing merupakan dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Teknik terakhir yaitu homeroom, yang dimana homeroom ini merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok peserta didik atau konseli.